Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi dalam acara Menerima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu, Saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan Allah yang sempurna, dan kita tetap bersemangat untuk senantiasa belajar firman Tuhan. Kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini Tuhan. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kali ini saya akan membahas topik yang berjudul Mengapa Rasul Paulus diberi duri dalam daging. Sekali lagi, mengapa Rasul Paulus diberi duri dalam daging. Nah Bapak Ibu, Saudara sekalian, banyak sekali tafsiran yang berkaitan apa yang dimaksud dalam istilah duri dalam daging ini, yang terdapat dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7. Di situ dengan sangat jelas dikatakan bahwa dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi jelas di sini bahwa Rasul Paulus diberi suatu duri dalam daging dan dia sebutkan sebagai utusan iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari berbagai macam tafsiran ada yang mengatakan bahwa duri dalam daging ini semacam penyakit mata. Ada juga yang menafsirkan bahwa duri dalam daging ini itu semacam kelemahan fisik yang membuat tubuh Rasul Paulus itu lemah. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa duri dalam daging ini adalah keadaan yang tidak mengenakan dari Rasul Paulus. Misalnya kesulitan dan penderitaan di dalam pelayanan. Jadi banyak sekali tafsiran-tafsiran mengenai apakah duri dalam daging itu. Tetapi saya tidak akan membahas karena sampai sekarang pun tidak ada kepastian yang paling benar yang bagaimana. Nah, yang penting adalah mengapa Rasul Paulus diberi suatu duri dalam daging. Ada 3 alasan mengapa Rasul Paulus itu diberi duri dalam daging. Alasan yang pertama, supaya ia jangan meninggikan diri. Tadi kita sudah baca dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, dikatakan dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Dan ini diulangi lagi dalam kalimat terakhir, dikatakan di sini supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi dalam ayat 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 ini 2 kali kata supaya aku jangan meninggikan diri. Sebetulnya Rasul Paulus memiliki semua alasan untuk bisa bersikap sombong dan bermegah diri, karena ia mendapatkan penyataan yang luar biasa. Ia mendapatkan pengalaman rohani yang sangat menakjubkan, yaitu diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Dan ia diangkat ke Firdaus, yang dapat Bapak Ibu baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 1-4. Dia juga diperlengkapi oleh Allah secara luar biasa dengan tanda-tanda, mujizat, dan kuasa. 2 Korintus 12 ayat 12. Sebetulnya ada berbagai alasan untuk Rasul Paulus bersikap sombong.
Tetapi supaya itu tidak terjadi, maka Rasul Paulus diizinkan untuk diberi suatu duri di dalam daging. Nah, alasan yang kedua mengapa Rasul Paulus diizinkan diberi suatu duri dalam daging adalah supaya ia menghargai kasih karunia Allah. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 bagian A dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi di sini Rasul Paulus menyadari bahwa kasih karunia yang telah ia terima dari Allah sudah cukup dan tidak mau menuntut lebih. Jadi supaya Rasul Paulus menghargai kasih karunia Allah ini, maka dia diberi suatu duri dalam daging. Dia perlu kasih karunia Allah, bukan dengan kekuatannya sendiri. Dan alasan yang ketiga mengapa Rasul Paulus diberi duri dalam daging, supaya ia mengalami kuasa Allah yang sempurna. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 bagian B, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, dari sini suatu pernyataan bahwa dia menerima suatu duri dalam daging, dia mendapatkan kelemahan itu supaya kuasa Allah menjadi sempurna di dalam hidupnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita ingin betul-betul merasakan kuasa Allah yang sempurna dalam kehidupan kita, kita harus punya prinsip bahwa tanpa Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Rasul Paulus diizinkan diberi suatu duri dalam daging supaya kuasa Allah ini bekerja di dalam kelemahan Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu, itulah pembahasan dari topik kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu mengenai mengapa Rasul Paulus diizinkan diberi suatu duri dalam daging. Kami perlu belajar Tuhan, bahwa kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami perlu kasih karunia Allah. Kami perlu Allah bertindak dan menolong kami, supaya Allah menyatakan kuasanya yang sempurna dalam hidup kami. Demikian juga Tuhan, supaya kami tidak meninggikan diri kami, menyombongkan diri kami, atau bermegah atas segala apapun yang sudah kami alami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.